Kalau misalnya ada orang Amerika mau bikin hotel, bikin usaha di sini waktu bulan Suro, orangnya kan nggak mempercayai hal-hal gitu. Betul. Itu tetap ada dampaknya. Pasti ada dampak. Karena pegawainya pasti orang Jawa. Bukan bule semua. Nggak ada dampak untuk dia, tapi dampak dengan hotelnya nanti. Oke. Orang sini masuk aja ke Pantai Selatan buka usaha, nggak ada masalah bisa bangkrut. Kemarin Kanjeng Budi kan sudah acara labuan di Pantai Parangkusumo ya. Iya. Mungkin Kanjeng Budi bisa menceritakan waktu acara labuan di sana, kira-kira apa dapat pesan khusus terkait Buan Suro ini dari Ibu Ratu gitu. Kalau kemarin pesan itu saya biasanya tidak ngambil di labuhan. Kalau pesan itu harus naik pribadi. Naik pribadi ngambil petunjuk itu bukan di Parangkusumo biasa saya lakukan. Memang kemarin ada petunjuk tentang besarnya bencana ini akan terjadi. Kan rengkahan tuh udah mulai muncul, 3 rengkahan mulai aktif. Gunung udah mulai ini. Nah untungnya kemarin ini bukan untung ya maksudnya. Jadi terjadi kecelakaan di laut. Jadi biasanya kalau ada kecelakaan itu agak tenang sebentar. Jadi di tempat yang utama rengkahan itu juga terjadi korban nyawa. Itu juga tenang sebentar. Cuma di Merapi belum ada korban. Jadi Merapi masih terus. Tadi sore juga kan mulai asap juga keluar. Kalau Merapi ini memang nggak sabar, tapi kan ini rencana ke depan pandangan ini memang semua. Waktu Ibu terakhir kasih tahu, saya disuruh berjaga-jaga. Jadi ya ini udah kata-kata berjaga-jaga, biasanya saya udah stabil. Tapi pantai masih belum turun. Keadaan pasir masih stabil. Nah kemarin ada orang kecelakaan 5, itu 2 meninggal, 3 masih hidup. Jadi itu Bulan Suro? Iya. Dia kalau nggak salah meninggalnya di pantai Parangdok, sekitar Parangtitis dan Parangdok itu. Jadi sekarang ini kan ubur-ubur lagi keluarnya. Jadi biasanya kalau bencana ada itu ubur-ubur tidak ada, itu juga tidak ada, air juga berubah. Tapi ini tanda itu belum. Tapi kemarin waktu saya masuk doa, Ibu bilang suruh bersiap. Nah, waktunya saya belum tahu. Untuk yang korban tadi 5 orang, itu di luar acara labuan yang resmi? Oh ya, di luar. Ya. Dia bikin acara sendiri? Mereka main, turis. Jadi orang dari luar Jogja. Dia nggak bikin ritual, dia sekedar piknik berenang, gitu? Iya. Jadi biasanya yang banyak kejadian meninggal tuh bukan orang situ gitu. Semua pendatang. Jadi saya himbau ya untuk para turis yang main atau wisatawan domestik lah, agak berhati-hati. Jadi kalau dilarang sama tim SAR jangan ini, tolong jangan dilakukan karena ini cuma 2 itu masih genep. Jadi biasanya akan ada lagi. Sampai berapa orang kira-kira? Biasanya ganjil. Oh gitu. Ini kan baru 2. Baru 2? Iya. Jadi harus waspada aja, jangan kalau dilarang diikutin gitu, karena arus tarik baliknya ini yang berbahaya. Jadi biasanya arus tarik balik. Biasanya apa, kayak kasusnya itu terseret ombak atau gimana? Jadi gini, kan ombaknya tuh bagus tuh, enak tuh, terus dia berenang enak, tiba-tiba ombak Pantai Selatan tuh bisa berubah. Jadi nggak bisa kita prediksi. Tiba-tiba naik tinggi, ditarik, arus tariknya itu yang susah dilawan. Tapi kalau kayak kami, udah dikasih tahu, kami udah belajar, udah tahu caranya. Jadi kalau tertarik dengan arus balik, kita berenangnya jangan lurus, tapi miring, ikutin arus tadi ke nyamping. Pasti ada arus tamparan ke sebelah. Jadi kita berenangnya tuh kembali ke pantai itu harus miring, baru bisa kembali. Jadi pokoknya yang berbahaya ini arus tarik. Nah, kalau untuk Parangtritis itu palungnya tetap ada, tapi para wisatawan harus tahu ditandain sudah dengan bendera. Jadi jangan main di sekitar bendera itu, karena ada palung laut, jurang. Kalau Parangkusumo saat ini masih aman, cuma arusnya bisa naik dadaan. Seperti acara kemarin tiba-tiba naik tinggi.
renang, tiba-tiba tinggi. Jadi kita nggak bisa prediksi sekarang. Yang di Gunung Kidul lebih lagi. Biasanya kita bisa prediksi pasang ini naik sekitar 5 jam lagi atau 7 jam lagi. Sekarang nggak bisa. Tiba-tiba 3 jam pasang naik. Jadi susah dibaca sekarang di Pantai Selatan. Karena mendekati bencana, jadi susah dibaca. Oke. Tadi Ibu Ratu berpesan kalau disuruh jaga-jaga. Iya, waspada dan jaga-jaga. Waspada, Iya. karena akan ada bencana. Iya. Sebagai orang awam, kira-kira tindakan konkret seperti apa itu? Jaga-jaganya kayak apa? Ya, biasanya untuk jaga-jaga banyak berdoa gitu. Banyak berdoa, cari kemas yang baik untuk surat-surat yang penting. Jadi kalau ada apa-apa kan gampang untuk ininya. Karena ini Merapi ini kan juga sudah mulai aktif terus nih. Udah aktif. Kemarin ada laporan 3 rengkahan itu sudah mulai aktif juga. Jadi cuaca ini udah mulai berubah. Berubah-berubah gitu. Ini memang udah dekat. Tapi kalau saya sih nggak khawatir ya. Banyak orang telepon saya, bagaimana Kanjeng, berbahayanya bagaimana, mereka mau pindah. Ya saya bilang jangan khawatir ya Pak, karena yang nanti kena itu ya sudah ada ditulis kok. Jadi aman aja kalau memang nggak kena gitu. Oke. Ini masih terkait sama Ibu Ratu. Konon ketika misalnya Ibu Ratu itu ndak ke keraton, datang ke mana itu, ke daratan kan, itu beliau katanya konon itu lewat sama, itu gerbang alun-alun kidul itu. Apa itu memang rute yang biasa beliau tempuh atau itu bebas atau dimanapun beliau bisa lewat? Kalau Ibu Ratu udah jarang keluar, udah nggak pernah keluar lagi. Gitu ya? Itu mungkin dewi yang lain. Iya. Jadi setahu saya sampai saat sekarang tidak keluar lagi karena tidak ada kepentingan untuk keluar lagi. Sudah banyak, jujur dari keraton udah tidak ada. Semenjak keraton sudah ada ratu-ratunya, udah tidak ada lagi hubungan sesuatu yang dekat itu. Apalagi dari Surakarta juga kan sudah memanggilnya Eyang, udah berbeda. Di Yogyakarta udah ada ratu juga, jadi nggak ada spesial lagi yang keluar. Makanya kemarin waktu saya di bulan Suro naik untuk kirap di Surakarta, saya lihat panggung Songgobono. Jadi kalau Surakarta pertemuan ibu tuh adanya di panggung Songgobono. Ya. Iya. Nggak tahu kapan nanti kalau Ngaji Roso bisa dapat untuk syuting Songgobono. Songgobono tuh sekarang sudah seperti itu, nggak ada perubahan, nggak terawat lagi. Saya juga nggak tahu kapan itu dibuka lagi. Waktu acara kemarin di Songgobono itu nggak apa ya, kayak hal-hal yang gimana sakral gitu nggak ditangkap gitu di situ. Nggak dibuka pintunya, acaranya nggak di situ, di dalam lagi, di tempat yang biasanya. Jadi Songgobono itu tertutup. Hanya kita kalau masuk pintu keraton dari pintu yang Kemendengan atau apa yang dekat pasar itu, masuk belok itu langsung Songgobono. Tapi kita nanti acara masuk ke pintu yang dalam lagi. Jadi keraton Surakarta itu kan kalau masuk ke sana tuh unik banget. Kacanya banyak, besar-besar. Itu kenapa saya ngajar tentang kaca. Karena Surakarta itu kacanya luar biasa. Baru masuk pintu aja, pintu ada 3. Kiri kanan tuh ada kaca raksasa. Kalau kita berkaca, badan kita full di situ. Pintu dibuka, udah kaca besar raksasa lagi. Masuk lagi, kaca lagi. Semua kaca. Buat apaan? Nah, itu ada rahasia di balik itu. Jadi Sinun Pakubono 10 itu waktu rancang itu semua untuk pasang itu kan dia kaya banget gitu. Jadi kaca itu berhubungan dengan banyak hal. Jadi untuk keberkahan, untuk nolak bala dan lain-lain. Makanya Keraton Surakarta tuh memakai kaca besar raksasa itu banyak sekali. Jadi kalau misalnya main ke Keraton Surakarta, kan ada pintu yang nggak boleh dijaga, di pintu Kemendengan atau apa itu. Nah, itu aja udah kiri kanan tuh kaca raksasa ada. Pintu 2, pintu tengah, sini udah besar. Jadi kaca raksasa itu maksudnya kalau kita berkaca, kita full badan masuk. Kalau kita buka pintu gerbangnya, masuk dalam, udah besar, ada ukiran kaca raksasa lagi. Itu kenapa saya waktu itu bicara tentang kaca. Banyak pengusaha rumahnya banyak kaca. Karena Keraton Surakarta tuh banyak kaca. Berbeda dengan tempat lain. Apa ntar ketahuan kalau misalnya ada yang mau aneh-aneh
ada niat jelek gitu. Oh, kalau kaca itu pertama bisa untuk nolak seperti itu. Jadi kadang-kadang kalau misalnya rumah kita tusuk sate, kita harus kasih kaca. Tempat kita kecil, kita harus kasih kaca. Oh gitu. Nah, pertama kaca itu membuat orang yang ngelihat itu lebih lega. Yang kedua, beberapa goib itu memang tertolak sama itu kaca. Dan juga keempat, kaca itu bisa jadi sebuah tempat untuk goib penjaga. Untuk penempatannya Biasanya mau pintu utama masuk. jadi kalau rumah, ada di depan gitu. ya kalau dinding ada kiri kanan, pintu di tengah, itu biasanya kiri kanan taruh kaca besar. Lalu pintu dibuka, kaca dulu yang kita lihat. Jadi tamu begitu buka tuh kaca dulu. Itu biasa penempatan di rumah yang paling utama. Makanya kalau di kamar taruh kaca, di beberapa tempat bangun tidur tuh kaca. Itu paling bagus. Sampai di kamar juga ya. Harus banyak kaca ya. Banyak. Jadi di ruangan luar aja di Keraton Surakarta pakai kaca. Gitu. Oke, terkait tadi Kanjeng Budi kan sempat ngomong Merapi juga. Iya. Nah, tempo hari kan memang diberitakan sempat ada Merapi itu mengeluarkan lahar itu yang besar juga kan ya. Apa Kanjeng Budi itu kemarin-kemarin itu dikasih info dari leluhur atau bagaimana terkait kemarin lahar itu? Waktu itu belum dapat info dari leluhur, tapi saya meditasi waktu itu. Waktu saya meditasi, saya mendengar suara gemuruh besar sekali di bawah Merapi ini. Jadi gemuruh tuh makin besar. Kadang-kadang saya kalau tidur tuh juga dengar gemuruh seperti itu. Nah, ini kan belum ada kabar sama sekali. Maksudnya Merapi ini masih tetap diam. Nah, itu yang bikin kita jadi takut itu. Harusnya kan dia kasih tahu persiapan atau apa, tapi ini belum ngasih petunjuk sama sekali. Belum gitu ngasih petunjuk, tapi suara gemuruh tuh makin besar. Tapi dengan adanya erupsi gini, agak tenang saya. Berarti kan dia keluar. Yang saya takutin itu kalau tertahan. Selesai jadinya. Karena kali ini bencana ini kan harus berbarengan. Jadi nggak bisa siapa duluan gitu. Kalau ini kan mulai curi start nih, pembentukan. Tapi kan ini tidak ada kaitan sama bulan Suro karena terjadi di bulan Suro kan? Sebenarnya ini kan bulan Suro ini kan banyak sesaji masuk. Nah, cuma saya belum tahu, belum dengar ada korban di Merapi lagi nih. Biasanya kalau korban masuk itu tertahan dia. Itu jadi gini, korban itu bukannya kita jahat ya. Korban terjadi itu selamat sekian. Gitu loh. Jadi ya alam tuh harus terjadi seperti itu. Yang sungai kali itu aja kan sekali makan 3 waktu itu. Tenang dia. Padahal itu rengkahan yang paling besar. Terkait tadi itu misalnya antisipasi untuk istilahnya sebelum ada bencana yang datang, kita disuruh banyak-banyak berdoa. Iya. Ini kita ngomong secara universal aja. Apakah nanti itu diperlukan suatu lembaga agama atau paguyuban kepercayaan penghayat di Jawa itu melakukan hal yang istilahnya seperti kayak doa tolak balak gitu? Apa diperlukan kayak gitu? Kalau doa tolak balak dan lain-lainnya memang bisa perlu juga. Tetapi yang terutama nih sebenarnya setiap orangnya itu yang berdoa. Karena gitu ya. bencana ini memang sudah dekat sekali gitu Pak. Karena kemarin waktu saya ritual di ujung itu, saya kan ritual di pantai yang kuning, pantai pasir putih. Jadi selesai doa itu memang ibu bilang, saya disuruh waspada. Makanya, saya juga sempat deg-degan itu. Karena saya rasakan benar saat saya tidur di Merapi ini, gempa-gempa kecil itu terasa benar di badan saya gitu. Nah, suara gemuruh itu terasa banget. Terus laut, berapa kali saya datang ke laut itu, perubahan suhu laut itu beda banget drastisnya. Cepat gitu kan? Ya kadang-kadang besok hari ini hangat, besok dingin sekali sampai saya bisa menggigil. Terus ombak tuh naiknya juga nggak bisa saya prediksi sekarang. Ini mulai ada sesuatu yang nggak wajar ini di alam ini ya? Iya, tapi untungnya masih ada ubur-ubur. Kalau ubur-ubur nggak ada, menjauh, lebih takut lagi saya. Bencana kali ini agak sulit banget diprediksi tanggal.
atau bulan. Gitu ya. Iya, kemungkinan ini agak banyak yang diambil saya. Oke. Dan juga Om tahu ya, beberapa spiritual ini lagi menyerukan adanya pembersihan tanah Jawa. Pembersihan tanah Jawa itu bikin saya tambah takut. Mereka dapat petunjuknya seperti itu. Pembersihan ini konkretnya kayak apa? Jadi akan ada kematian. Jadi yang beberapa mati, muncul yang baru. Ini massal. Iya. Makanya banyak spiritual teriak seperti itu terus. Itu bukannya mereka dapat ngawur, enggak. Itu berhubungan semua. Mereka teriak terus, gitu. Makanya saya juga dapat petunjuk itu dari ibu. Kemarin saya tanya ibu lebih lanjut, ibu nggak jelasin lebih lanjut. Nah ini yang saya jadi aneh. Biasanya tuh dikasih tahu. Kok sekarang seperti ditahan gitu. Nah, apa ada sesuatu? Apakah Gusti Allah punya rencana yang berbeda? Saya belum tahu itu. Saya berapa kali masuk. Nanti rencananya saya mau masuk lagi di pertengahan surah lewat nanti. Saya mau masuk lagi untuk doa pribadi untuk cari petunjuk lagi. Karena ini kok aneh gitu. Biasanya tuh dikasih tahu jelas. Gitu. Nah, sekarang kok ada yang disembunyiin gitu. Lalu tiba-tiba beberapa spiritual di tiap daerah berteriak akan ada pembersihan. Akan ada pembersihan. Oke, seperti kita ketahui kan kemarin mulai awal tanggal 1 di bulan Suro itu kan banyak paguyuban pengayat itu yang bikin acara wayangan sama istilahnya doa berkah gitu. Apakah dengan hal-hal yang demikian itu nanti bisa istilahnya menganulir berita yang katanya akan ada bencana tadi itu? Sebenarnya bisa ada pengaruh tapi tidak terlalu besar. Berarti karena tetap akan ada? Iya. Cuman mungkin biasa dengan kekuatan 100 bisa turun 40 atau 50 gitu. Iya. Ini yang saya deg-degan ini kan belum pergantian ini untuk presiden. Nah itu saya deg-degan itu. Oke. Ini menarik ini kalau ngomong kaitan sama presiden ini. Emang ada kira-kira itu hubungan sama politik itu di istilah dunia manusia yang istilahnya nyata ini? Ini kan pelan-pelan udah mulai terjadi nih goyangan di ekonomi nih. Sekarang ini pelan-pelan. Cuma kan mungkin beberapa orang belum terasa. Tapi ini udah mulai berjalan ini. Jadi goncangan ekonomi ini saya takut itu berbarengan jadinya. Nanti bencana, goncangan ini terjadi. Coba perhatiin nih, beberapa negara juga kayak misalnya di Amerika. Sekarang kan juga mulai perubahan-perubahan juga ini. Ini aneh ini semua. Rusia kebangkitan besar-besaran spiritualnya. Di beberapa daerah, negara juga terjadi. Nah, di Indonesia nih ngerinya sekarang beberapa spiritual teriak nih, bencana mau datang, pembersihan datang. Saya tanya ibu juga, akan terjadi, suruh waspada terus, suruh jaga-jaga. Makanya saya bingung ini, wah ini nggak keburu lagi nanti ngapa-ngapain ini. Jadi saat ini banyak orang yang ada yang telepon saya, bagaimana dia mau pindah hartanya, mau pindah ke luar negeri dan lain-lain. Kalau saya jawab nanti, waduh, repot nanti. Bisa kacau ya. Iya, saya ini agak takut bicara sebenarnya karena ada undang-undang nanti kalau tentang bencana ini saya bisa kena gitu. Nah, jadi ada beberapa yang saya tahan kata-katanya. Gara-gara ada UU ini ya, UU ITE ini. Jadi kalau bikin gonjang ganjir masa itu, saya kena gitu. Makanya ada beberapa ini saya mohon maaf saya tahan. Jadi kalau misalnya mengeluarkan statement yang meresahkan, yang membuat takut masyarakat, itu bisa kena jerat. Iya, itu yang saya jadi tahan. Saya kemarin diingetin soalnya sama orang. Ingat Tanjung kata dia. Karena terlalu banyak orang berteriak sekarang ini ada perubahan, pembersihan. Banyak sekali loh. Itu pembersihan kalau dikaitkan dengan tadi masalah pelantikan tadi, itu nanti setelah pelantikannya atau sebelumnya? Kalau lihat anginnya itu setelah perubahan. Tapi kita nggak tahu apakah masuk di perubahan itu. Nah itu sekarang ini masih, kalau saya lihat dari ombak, ini kayaknya nunggu perubahan. Ini yang dimaksud nunggu perubahan, ini nunggu dari pimpinan presiden
melakukan tindakan seperti apa, misalnya contohnya gitu. Jadi gini, maksudnya berubahnya pimpinan. Ah, Sekarang kan masih dipegang sama Bapak. Heeh. Nah, nanti kalau berubah ke pemimpin berikutnya, itu mungkin cuaca berubah total. berubah ke arah yang lebih baik atau bagaimana? Nanti kita lihat. Ini berubah total aja. Iya, iya. Karena kan sebagian banyak juga para spiritualis itu yang mengatakan apa ya, kepemimpinan yang baru ini nggak bertahan lama gitu. Saya ingin istilahnya menggali pendapatnya dari Kanjeng Budi. Apa kira-kira sependapat dengan keterangan para spiritualis yang lain itu? Yang mereka bilang sih tidak 100% salah gitu. Oh gitu ya. Nah, cuma masalahnya kan para pemimpin ini juga udah tahu. Makanya mereka juga punya backing untuk itu. Jadi apa yang spiritual munculin ini juga beberapa penasihat dari itu kan udah kumpulin juga. Jadi mereka juga punya backup untuk itu. Jadi tinggal nanti bisa nggak melawan jalur alam ini. Ini nanti akan ini jalur alam ini. Jadi seperti ginilah, kemarin ada acara Labuhan, ada orang sakti apa semua, tiba-tiba alam merubah, dia kena. Nah itu maksud saya. Nah mereka ini memang mulai buka kuping juga, kan punya tim mereka. Berarti ada tindakan dari istilahnya orang-orangnya beliau berarti yang sudah melakukan seperti upacara Labuan atau gimana gitu? Ini bukan cuma upacara Labuan aja, harus dari segi 4 penjuru. Jadi laut, nanti yang gunung juga. Makanya ada Tapi orang-orangnya sudah melakukan itu? Ya, untuk simpatisannya beliau udah lakukan. Misalnya kayak seperti kemarin saya waktu Labuhan. Waktu saya Labuan kemarin, itu kan sepele aja, Labuan besar, dukun Indonesia, biasanya hanya kita jalani biasa aja. Tetapi, kemarin saya dapat backup dari Surabaya. Ada pasukan berbaju hitam dari Surabaya datang. Itu lembaga resmi, independen? Mereka itu biasanya bergerak kalau alam-alam bergerak, jadi mereka bergerak. Jadi mereka tuh disebut bunga-bunga sekar. Jadi pasukan sekar ini kemarin turun. Jadi ya membantu sekali mereka. Karena selama ini mereka hanya bergerak di bawah tanah. Mereka belum muncul. Jadi mereka ciri khasnya tuh berbaju hitam, mereka pakai logo bunga, mereka menggunakan udeng ikatan. Jadi itu udah mulai muncul. Jadi biasanya jarang mereka keluar dari ini. Biasanya ini berhubungan dengan, kebetulan kan saya juga disebut Sekar Jagat dari Gunung Merapi. Jadi pasukan ini udah keluar. Berarti pasukan ini punya inisiatif sendiri. Nggak ada istilahnya perintah dari pimpinan seperti presiden gitu, nggak ada ya? Ini Dari pemerintahan dari juga? guru. Oh, perintah dari guru. Ya. Jadi pemimpinnya, gurunya dari para pasukan ini memang selalu memantau tentang perkembangan alam dan lain-lain. Jadi dulu saya juga masuk dalam jajaran penjaga alam di Nusantara. Jadi biasa berhubungan kalau bencana terjadi. Waktu corona itu kita saling berhubungan semua untuk ngawasi perubahannya. Karena ini untungnya tanda langit belum muncul. Tanda langit belum muncul. Makanya kemarin saya di backing sama tim itu. Jadi saya berterima kasih banget mereka tanpa pamrih datang untuk membantu. Oke. Di cerita pewayangan, ketika generasinya Pandawa itu sudah tidak ada, terus diganti yang muda-muda, itu tim muncul itu pimpinan baru, yaitu Parikesit itu cucu. Nah, cuman cucu ini ada yang membackup dari Prabu Bolodewo, ya, Prabu Manduro itu menjadi pimpinan. Nah, ini terkait seperti ini, apakah nanti itu kalau dikaitkan dengan Gibran, apakah bisa ada korelasi nanti istilahnya, kalau menurut teori siklus kan biasanya kan berulang, berputar, akan terjadi lagi berapa ratus tahun lagi.
apakah mungkin nanti itu Gibran itu menjadi presiden di Indonesia? Jadi gini, memang Bapak Prabowo itu sangat berbahaya di kesehatan. Jadi kalau backingnya nggak kuat tentang itu, memang sangat mengerikan nanti di tengah-tengah itu. Ini Pak Jokowi itu kan memang seorang spiritual juga yang mumpuni. Jadi dia bisa melihat pandangan jauh ke depan juga gitu. Nah, jadi ini bisa terjadi. Tapi mudah-mudahan saya berdoa Bapak diberikan kesehatan terus gitu. Dari kumpulan para spiritualis itu apakah ada usaha atau upaya kumpul bareng, berdoa bareng, biar nanti Pak Prabowo itu bisa istilahnya menjalankan tugasnya dengan lancar dan aman sampai selesai periode 5 tahun itu? Ini sekedar untuk berita ya. Sebenarnya banyak sekali spiritualis yang royal, yang benar-benar setia sama Pak Prabowo, itu sedang bergerak di bawah tanah. Mereka berdoa, mereka naikkan apa, itu banyak. Ini untuk Pak Prabowo biar ketahui, itu banyak sekali yang bergerak untuk mendoakan beliau. Jadi mereka tuh memang tidak perlu dihargai dan lain-lain, tapi mereka bergerak untuk ini. Karena kita udah tahu ceritanya bagaimana gitu. Jadi berjuang mati-matian gini. Cuma nanti di 2029 nanti yang akan ada istilahnya cahaya baru yang muncul. Nanti pertengahan ini kita lihat nanti setelah pelantikan nanti. Makanya kita akan lihat nanti setelah pelantikan. Nanti saya akan kabarin setelah pelantikan itu kami mau lihat baca alam di pelantikan itu. Nanti itu biasanya memberitahukan tentang apa yang terjadi berikutnya. Biasanya bisa terbaca itu berapa lama setelah pelantikan? Di saat pelantikan atau beberapa setelah pelantikan. Bisa 1 minggu atau 1 bulan setelah itu? Biasanya sih dari pelantikan sampai 1 minggu itu masih terbaca. Apa yang terjadi nanti? Iya. Terkait yang tadi katanya tahun 2029 katanya nanti muncul cahaya baru. Iya. Cahaya baru ini tafsirannya kayak apa? Ini kan kalau nafsiri yang kan tidak tepat, nanti kan bisa bahaya. Iya. Nanti bisa jadi nanti apa ya, tambah rancu, tambah resah nanti. Gimana ini? 2029 tuh akan ada tokoh baru yang memang bukan tokoh lama, tapi dia tokoh yang akan baru istilahnya muncul cahayanya luar biasa. 2009. Jadi dia masuk ke pemerintahan gitu? Iya. Terus? Saat ini memang ada di pemerintahan. Saat ini sudah? Sudah. Sudah tingkat di daerah atau sudah di pusat? Pusat. Sudah di pusat? Iya. Boleh sebut inisial atau apa? Biar natural dia ini. Karena cahaya itu tidak bisa ditahan itu. Itu beliau itu sosok nanti pemimpin kita yang akan datang gitu maksudnya? Atau gimana? Nanti mungkin Pak Gibran nanti harus berjuang untuk itu. Oh gitu. Karena bintangnya beliau tidak bisa ditahan. Nah gini, untuk rata-rata pemimpin di Indonesia kan orang Jawa. Apa yang cahaya tadi itu juga orang Jawa gitu? Orang Jawa. Orang Jawa. Ada penjelasan kenapa kok mesti orang Jawa? Saat ini orang Jawa, karena yang lain belum muncul bintangnya. Bukan begitu. Di Indonesia kan banyak kan multi etnis, multi suku. Memang mayoritas 40% itu kan orang Jawa. Tapi kenapa kok istilahnya itu mereka itu seperti sudah istilahnya menyerah? Paling nanti yang mimpin ya orang Jawa lagi. Para politisi senior juga bilang, oh nanti yang jadi presiden jelas orang Jawa lagi gitu. Iya. Karena begini Pak. Pamor dari kerajaan Jawa ini sampai sekarang masih ada. Misalnya masih ada 2 kerajaan di Jawa ini. Mataram Islam 1 tapi terpecah menjadi 2. Kalau kita bahas tentang kemerdekaan, peran mereka sangat besar. Jadi itu penyebab kenapa munculnya
bibit pemimpin baru di tanah Jawa. Karena kebanyakan ada daerah-daerah walaupun jauh itu daerah pemimpin. Jadi memang itu menelurkan seorang pemimpin. Kalau tidak ada daerah pemimpin ya tidak bisa. Tapi ada juga daerah dari orang yang memang mumpuni. Misalnya Pak Jokowi itu memang kan kakeknya memang orang hebat. Maksudnya punya kemampuan, tirakatnya tinggi, spiritualnya bagus. Jadi Pak Jokowi layak masuk di situ. Nah, untuk yang berikutnya ini kita nggak tahu kalau Pak Gibran mengubah polanya dia, mulai dia laku seperti bapaknya, mungkin bisa terjadi di pertengahan dia mengalami suatu anugerah yang besar. Cuma kalau alami, memang bintang ini akan muncul dari ada tokoh lain yang kuat membackup. Nah, ada bintang yang memang alami muncul untuk satu orang tokoh lagi, gitu. Nah, tapi kalau Pak Gibran nanti mau seperti bapaknya, dia melakukan ritual, tirakat, puasanya bagus, mulai mencari tentang jalan itu, menjemput wahyu, mungkin bisa terjadi perubahan kalau beliau mau. Jadi wahyu itu ya harus dijemput gitu. Kalau wahyu itu tidak turun langsung. Apakah itu karena istilahnya pemerintahan pusat pemerintahan ada di Jawa, di Jakarta? Apakah nanti misalnya jadi pindah di IKN, apakah tetap seperti mitos presiden itu orang Jawa tetap akan berlaku? Nah, itu nanti begitu pindah ke IKN, kemungkinan akan ada pergeseran. Tapi tidak di generasi yang mungkin beberapa generasi berikutnya. Tidak di generasi yang maksudnya nanti 2029 atau 2028 itu masih dekat belum. Nanti di generasi berikutnya bisa. Karena pusatnya itu harus berpusat dulu ke sana. Jadi nginduk ke sana dulu, baru nanti bisa nyebar semua. Selama ini kan di tanah Jawa. Jadi sebenarnya sih dipindahnya ke IKN itu bagus juga. Jadi pamor kekuatan dari pemerintah itu bisa, kekuatan dari yang jaga pindah ke sana. Indonesia ini kan sebenarnya ada penjaganya banyak. Yang jaga pindah ke sana, segala pindah ke sana, ya bisa berubah. Jadi Indonesia ini bukan Jawa lagi, bukan Jawa saja. Ya mungkin Pak Jokowi maksudnya gitu, biar tidak egosentris gitu. Nah, makanya ditaruh di Kalimantan, biar agak imbang, nggak melulu punyanya orang Jawa gitu. Jujur Pak ya, Pak Jokowi ini orang hebat. Dia bisa pandang jauh. Jadi ritual awal di IKN yang dia lakukan dengan mengumpulkan tanah semua, air semua disatuin, itu benar-benar luar biasa. Jadi nanti Indonesia itu ya satu, bukan Jawa aja. Jadi ritual itu banyak arti yang dia lakukan itu. Walaupun orang nganggap remeh lah, segala macam, tapi itu nanti berefeknya setelah tahun ke depan. Jadi Pak Jokowi ini memang pembuka jalan. Dia memang diserang orang, tapi dia buka pondasi itu. Nanti orang akan tahu setelah ngalami di tahun ke depan, Pak Jokowi. Sekarang ini memang dia dihina, dicaci ya memang gitu. Tapi dia buka pondasi bagus, gitu. Ya memang pembuka jalannya seperti itu. Nah, tapi jangan salah, beliau memang orang yang mumpuni. Iya. Tulus juga ya. Ya, pokoknya ya mumpuni. Jadi beliau ini sampai nanti pergantian pasti tetap stabil. Oke. Terkait tadi ceritanya Kanjeng Budi bahwa kemerdekaan kita ya, Republik Indonesia itu ada istilahnya jeripaya jasanya dari pihak keraton tadi itu ya. Kita kaitkan ada beberapa kabar waktu hari itu, ada suatu kaum yang mengatakan orang-orang luar itu jasanya dari datuk-datuk kami, yang dari Yaman katanya. Itu kalau menurut pandangan Kanjeng Budi sebagai seorang spiritualis, nah gimana? Apakah memang benar mereka yang dari luar itu punya jasa dalam kemerdekaan RI ini? Kalau menurut saya, yang sekarang lagi heboh itu, tidak ada jasa mereka. Tidak ada ya? Tidak ada. Cuma mereka pintar memanfaatkan kesempatan itu karena berkembangnya agama yang mereka bisa tunggangi. Jadi saya tidak setuju itu.
jasa mereka semua dirubah-rubah ke situ, nggak setuju saya. Jujur, yang paling banyak berkorban untuk berpikir tentang Indonesia itu saya salut banget itu almarhum Ngarso Dalam 9. Ngarso Dalam 9, habis 9 tuh luar biasa jasanya. Cuma beliau tidak tampil jadi utama. Itu luar biasa. Pengorbanan yang beliau lakukan luar biasa. Walaupun saya dari keraton yang berbeda, keraton Surakarta, tapi saya sangat hormat sama almarhum Ngarso Dalam 9. Makanya saya berteman sama cucunya, baik diperintah apa saya mau. Karena Ngarso Dalam 9 itu luar biasa jasanya untuk Indonesia. Beliau pindahkan Indonesia pusat negara ke sini. Beliau danain, beliau lindungi. Waktu Panglima Jenderal Sudirman tidak mau datang, beliau yang panggil untuk datang backup. Jadi luar biasa membantu Bung Karno saat itu. Jadi walaupun memang banyak banget berjasa pejuang-pejuang di tiap daerah. Tapi waktu itu kan yang digempur sama ini kan pusat pemerintahan. Kalau Indonesia ini tidak ada pusat pemerintahan kan penjajah bisa masuk lagi. Tapi beliau berkorbannya luar biasa. Sampai beliau masih pasang badan keraton untuk melindungi. Ya. Berarti klaim dari mereka yang para imigran itu berarti terbukti tidak benar berarti ya? Saya bilang tidak benar. Saya berani katakan itu tidak benar. Karena gimana ya? Coba lihat di Jawa Timur. Bagaimana perjuangan Mbah Hasyim dulu. Bagaimana susahnya berjuang itu. Abdul Wahab. Iya. Jadi wah, itu kok dihilangin gitu, kok berubah-berubah gitu. Sekarang ini banyak orang dari luar negeri ke sini cari makan, membuat seperti itu. Susah bener jadinya. Mereka mau merubah tatanan gitu ya? Ini yang lagi hebohnya ini kan soal kasus tentang perubahan nama makam. Ah iya, itu Pangeran siapa? Sumodiningrat, KRT Sumodiningrat diganti Al-Habsyi atau apa itu? Al-Asegaf atau apa? Iya, jadi itu yang bikin sejarah Indonesia itu jadinya berantakan. Klaim sepihak. Jadi ada dua negara yang mati-matian klaim Indonesia ini. Agama yang dari arah matahari terbit itu timur sana, negara yang dari India sana. Selalu ikut campur dalam sejarah Indonesia. Aneh itu. Karena bangsa kita ini luar biasa. Misalnya kita punya Borobudur, kita punya Gunung Padang. Sejarah yang luar biasa dari abad keberapa. Sekarang Gunung Padang belum bisa diselidiki. Energi yang ada di sana luar biasa. Sampai teman-teman saya profesor dari luar negeri itu semua pergi ke sana. Jadi itu aja sejarahnya nggak bisa keluar. Kalau sejarah Gunung Padang digali, kan mentah semua sejarah yang ke sini. Belajar lagi profesor. Jadi itu kenapa Om susah banget sejarah lama tuh kalau udah ketemu dimunculin balik. Ya mentah semua Om yang belajar. Semua orang dapat detail dari situ kan mentah Om. Muncul sejarah baru. Jadi sekarang bingung nih kalau sejarah baru ini diungkit, ada orang yang dapat titel, dapat doktor dari situ kan mentah Om jadinya. Pelajaran selama ini jadi kacau semua. Nah itu bingung. Makanya Gunung Padang itu pasti dihambat untuk penelitiannya. Saya jamin. Nggak akan mungkin bisa munculin. Dunia juga nggak akan mau lakukan penelitian khusus di bidang itu. Nanti sejarah Mesir pasti bergeser juga. Iya, saya kapan itu nonton YouTube seorang keturunan dari Yaman, Habib siapa gitu. Dia bilang bahwa kalau tidak datang datuk-datuk kami dari Yaman, orang Indonesia, orang Nusantara ini bodoh-bodoh masih menyembah batu, pohon gitu. Padahal kalau dilihat dari Gunung Padang, itu kan usianya kan sudah ribuan tahun sebelum Masehi, bahkan bisa membangun suatu peradaban yang luar biasa. Tapi mereka mengklaim leluhur kita itu orang bodoh. Gimana itu? Itu saya nggak setuju sekali. Setuju ya? Bayangin teknologi Borobudur aja dibangun di abad sekitar 4 atau 5 Masehi. Bagaimana cara ngangkat batu besar itu ke atas? Bagaimana dibikin perhariannya bagus? Wah itu luar biasa. Era itu luar biasa. Makanya saya bilang, bukannya Indonesia ini tidak bertuhan di dulu. Indonesia ini tahu bahwa ada Tuhannya tidak berbentuk. Makanya ada agama yang awal itu ada kepercayaan tentang Tuhan, macam-macam itu zaman dulu. Istilahnya bukannya kita itu tidak.
Indonesia dari zaman dulu sudah tahu bahwa ada pencipta yang tidak berbentuk. Nah, yang animisme, dinamisme itu kan yang di pelosoknya. Yang modernnya, bagaimana bangun kerajaan kita udah bagus. Perayaan yang dibangun di tiap kerajaan itu bagus sekali. Tatanannya, wah, luar biasa. Jadi, saya nggak setuju itu. Makanya saya bilang, ada dua negara yang klaim terus tentang sejarah kita. Yang satu dari Timur Tengah, yang satu dari India. Selalu masuk dalam sejarah kita. Pasti. Jadi saya kira kan mereka itu lihai juga, istilahnya memanfaatkan kedekatannya dengan kolonial Belanda waktu itu kan. Iya. Istilahnya ingin merubah pemahaman orang-orang di Nusantara, khususnya di Jawa ini, dengan sarana agama, biar mereka lebih tunduk dan patuh kepada mereka. Bahkan akhirnya kan terjadi sampai sekarang, mereka sebenarnya jadi tuan. Iya. Dan kita di sini yang asli pribumi penduduk sini jadi jongos-jongosnya mereka gitu. Gimana komentarnya Kanjeng Budi? Itu benar-benar yang ngomong-ngomong itu. Ini berhasil sukses banget Belanda itu. Mengubah ke depan ini bangsa ini sampai sekarang ini Belanda tuh berhasil banget. Makanya aku bilang Belanda tuh nggak bisa begitu kalau nggak ada Indonesia. Mana bisa? Sekarang Belanda baik-baikin Indonesia. Ya gitu, memang harus lah. Dia banyak bener yang bagaimana bisa berkembang ibu kota mereka itu. Bagaimana Inggris tuh bisa berdiri begitu waktu mereka rampok Yogyakarta. Wah,